Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Prada Dujayanti dari Prodi Manajemen B1 dengan NIM 28921500255. Di slide yang pertama, teman-teman, kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, apa itu akuntansi keuangan? Adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Prinsip akuntansi keuangan berubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai informasi keuangan serta sistem bisnis. Selanjutnya, apa itu akuntansi manajemen? Metode akuntansi yang membuat pernyataan, laporan, dan dokumen yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kinerja bisnis mereka. Akuntansi manajerial terutama digunakan untuk keperluan internal. Selanjutnya, persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama, mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda dan berdampingan. Karena alasan ini, akuntansi manajemen memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang dihasilkan secara rutin, meskipun akuntansi manajemen memperluas dan menambah data tersebut. Selanjutnya, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini meluas sampai personalia terakhir dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab apapun atas biaya. Selanjutnya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pihak-pihak eksternal organisasi, misalnya pemegang saham, pajak, kreditur, dan lainnya. Di akuntansi manajemen ada tingkatan manajemen dan dasar penyusunan laporan akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi yang diterima umum diperiksa berdasarkan norma pemeriksaan akuntansi. Akuntansi manajemen, biaya dan manfaat hubungan dengan teori keputusan manajemen atau lebih luas atau lebih bebas. Bentuk laporan dari akuntansi manajemen yaitu bentuk ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Dan bentuk laporan akuntansi manajemen bentuk terinci untuk setiap kegiatan, jenis, produk, divisi daerah, dan lainnya. Selanjutnya, konsep terminologi biaya di dalam akuntansi manajemen. Hitunglah biaya utama prime cost untuk bulan Maret 2001. Yang pertama, DMC atau direct material cost atau bahan biaya langsung, dan DLC direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung. MOC atau manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik, dan PC prime cost atau biaya utama, dan CC conversion cost atau biaya konversi. Di yang slide selanjutnya ada berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan biaya manufaktur pada PT Panda untuk bulan Maret 2001. Selanjutnya, hitunglah biaya utama prime cost untuk bulan Maret 2001. Yang pertama, DMC sama dengan 85.500 85.500.000 dan ditambah 34.500.000 sama dengan 120 juta, dan DLC sama dengan 500 dikali 100.000 ditambah 100 dikali 150.000, totalnya 65 juta. Dan PC sama dengan DMC dikali DLC sama dengan 120.000 ditambah 65 juta, totalnya 185 juta. Selanjutnya, hitunglah biaya konversi untuk bulan Maret 2001. Di sini ada CC sama dengan DLC ditambah MOC sama dengan 65 juta ditambah 126 juta sama dengan 191 juta. Dan DLC-nya sama dengan biaya tenaga kerja
atau MOC sama dengan biaya overhead pabrik. Depresiasi mesin pabrik sama dengan 100 juta. Biaya asuransi sama dengan 6 juta dan biaya supervisi pabrik sama dengan 20 juta. Jadi total keseluruhan dari biaya overhead pabrik yaitu 126 juta. Selanjutnya di soal 3 kasus 2, PT Emon memproduksi dan menjual 2 jenis produk yaitu produk A dan B. Informasi tentang produksi untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan dari produk A dan B dan jumlah biaya. Kuantitasnya di produk A 200.000 dan B 50.000. Biaya utamanya di produk A 700 juta dan di produk B 150 juta. Dan jumlah biayanya 850 juta. Keterangan di jam mesin atau pemeliharaannya 50.000 per jam dan produk B 12,5 per jam. Jumlahnya yaitu 250.000. Di keterangan selanjutnya pengangkutan bahan. Di produk A 700.000 kali dan produk B 100.000 kali. Jumlah biaya 300 juta. Keterangan setup. Di produk A 100 kali dan di produk B 50 kali. Jumlah biayanya adalah 450 juta. Selanjutnya hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk. Apabila biaya pemeliharaan 250 juta, biaya pengangkutan bahan dan biaya setup dialokasikan berdasarkan jam mesin. Yang pertama, ada perhitungan harga pokok produk dengan metode konvensional. Tarif BOP sama dengan 250 juta dibagi 62.500 per jam sama dengan 4.000 per jam mesin. Harga pokok produk A, biaya utamanya sama dengan 700 juta dan BOP 4.000 dikali 200.000 sama dengan 800 juta. Total dari keseluruhan biaya utama dan BOP adalah 1.500.000 rupiah. Dan selanjutnya harga pokok per unit 1.500.000 dibagi 200.000 sama dengan 7.500. Harga pokok produk B, biaya utamanya 150 dan BOP-nya 4.000 dikali 50, total 200.000. Total dari keseluruhan biaya utama dan BOP adalah 350.000. Selanjutnya, hitunglah harga pokok per unit apabila perusahaan menggunakan pendekatan ABC atau Activity Based Costing. Perhitungan harga pokok dengan metode ABC, tarif BOP, biaya pemeliharaan, biaya pengangkutan, biaya setup. Harga pokok produk A, biaya utamanya 700.000 dan BOP ada biaya pemeliharaannya 200.000, biaya pengangkutannya 262.500 dan biaya setupnya ada 300.000. Total keseluruhannya adalah 1.462.500 harga pokok per unit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.